Baik anak-anak, kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Bu Rizka ingatkan kembali untuk anak-anak yang belum diaktifkan kameranya. Tolong segera diaktifkan kameranya. Kemudian untuk mic-nya segera dinonaktifkan. Terima kasih. Sebelumnya Bu Rizka buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 30 Surabaya, Bapak Effendi Rantau SPD MPD, selamat SPDI, selamat pagi Bu Siti. Di sini saya sebagai host atau MC akan membacakan susunan ayat yaitu pembukaan, kemudian bersabar ya. Ini karena jaringannya agak ada kendala. Anak-anak mohon bersabar ya. Mohon. baik, saya sudah kembali. Mohon maaf tadi internetnya sempat bermasalah. Mohon maklumnya ya. Sampai mana tadi? Oh iya, Priska membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Imron Nasikin SPDI, kemudian Bu Haja Siti Rokaya, kemudian yang ketiga adalah talk show atau tanya jawab. Jadi anak-anak sekalian nanti didengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian di talk show-nya nanti boleh ditanyakan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai tapi tetap serius. Tanyakan apa yang ingin kalian ketahui tentang datangnya bulan suci Ramadan ini. Apa aja kira-kira sunnah-sunnah yang nanti bisa kita kerjakan di bulan Ramadan seperti itu. Kemudian barangkali kalian akan menanyakan sesuatu yang ingin diketahui tentang Ramadan, jangan sungkan-sungkan. Mumpung ada kesempatan seperti ini, nanti tanyakan saja. Ya, nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Baik. Baik anak-anak, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Boleh dibaca dalam hati ya. Al-Fatihah.
Terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Bapak Imron Nasikin SPDI. Untuk anak-anak silahkan disiapkan buku catatannya, catat hal-hal penting dari apa yang disampaikan Bapak Ibu narasumber. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ketika sesi talk show. Kepada Bapak Imron Nasikin kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rizka atas kesempatan yang diberikan. Nana, apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidon man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 30 Surabaya, Bapak Effendi Rantau, SPD MPD, Bapak Ibuku, dan karyawan SMP Negeri 30 Surabaya, dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 30 Surabaya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, terkhusus yang pagi hari ini bisa ikut live meeting di Meet atau Google Meet pada pagi hari ini, dan teman-teman yang belum bisa bergabung artinya bisa menonton di IGTV atau live streaming YouTube yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih ada kesempatan untuk menuntut ilmu, meningkatkan kompetensi diri sehingga semangat untuk lebih baik dari yang selalu dan tergelurakan bersama-sama. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, di kesempatan pagi hari ini kita nanti akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan. Karena dalam waktu dekat kita akan berpuasa, kita akan meramaikan malam-malamnya dengan ibadah. Oleh karena itu sangat tepat apabila sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita refresh kembali, kita belajar kembali, mungkinkah puasa kita yang selama ini sudah kita kerjakan bertahun-tahun menjadi rutinitas tahunan itu sudah betul atau belum, apakah harus kita tingkatkan atau tidak. Itu nanti yang menjadi alat ukur adalah ilmu pengetahuan atau ilmu agama yang kita miliki. Oleh karena itu, semangat belajar jangan sampai goyah, harus tetap selalu bersemangat kapanpun dan dimanapun kita berada. Walaupun dalam situasi dan kondisi semacam ini, belajar di
dibatasi oleh ruang waktu, harus berjarak jauh, tapi tidak masalah, itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar. Anak-anak, saya teringat ada sebuah pendek ya, di kitab Taklimul Muta'alim itu ada wakun mustafidan kula yaumin syadatan. Di situ menyemangati kita agar di setiap hari itu ada faidah yang harus kita dapatkan. Jadi misalkan hari ini kita dapat 5, maka besok harus 6, besoknya lagi harus 7. Jadi di setiap terus ada hal yang menjadi tambahan. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, hari ini kita sudah masuk di tanggal 29 bulan Syakban. Artinya, mungkin besok atau mungkin lusa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Itu nanti tergantung apakah nanti malam pemerintah kita melalui Kementerian Agama mengumumkan hasil sidang isbat yang menentukan besok itu sudah atau nanti sore itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Jadi kalau nanti setelah maghrib dari berbagai tempat yang dipakai Ru'yatul Hilal melihat bulan sabit, bulan Ramadan, dan itu berhasil, maka nanti malam kita sudah memulai tarawih dan besoknya kita sudah mulai berpuasa. Kita menantikan nanti malam sekitar jam 19 atau jam 7 malam akan ada pengumuman resmi dari pemerintah. Biasanya Menteri Agama ya yang akan mengumumkan itu. Jadi kalau nanti sore sehabis maghrib itu hilalnya terlihat, berarti artinya sudah memasuki bulan Ramadan, besok sudah puasa. Tetapi kalau nanti malam hilalnya belum kelihatan, berarti otomatis bulan Syakban disempurnakan, istikmal menjadi 30 hari, sehingga otomatis puasanya besoknya lagi. Jadi untuk menentukan kapan kita puasa itu ada beberapa cara ya. Jadi kalau yang hari ini sudah tahu kapan puasa itu biasanya menggunakan ilmu hisab, ilmu perbintangan atau ilmu falak ya. Jadi dihitung dan seterusnya diperkirakan Ramadan besok. Tetapi kalau mengacu ke banyak hadis dari Rasulullah SAW, memang ketika menentukan awal bulan, aslinya tidak hanya Ramadan, dari awal Syawal, awal Dzulhijjah dan seterusnya itu ada istilah Ru'yatul Hilal, melihat bulan. Jadi nanti sore matahari tenggelam, nanti bulan sabit muncul, nah itu akan terlihat. Baik anak-anak, jadi yang pertama untuk menentukan awal puasa atau awal hari raya nanti adalah kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya hormati dan masih selalu bersemangat, kita karena sudah yakin Ramadan datang, tapi waktu kita menunggu dari pemerintah, maka hari ini kita akan belajar lebih jauh, lebih dalam tentang apa saja yang harus kita persiapkan ketika mengisi bulan-bulan atau hari-hari di bulan Ramadan. Anak-anak, kita sering kali mendengar hadis ya, bahwa man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang akan hadirnya bulan Ramadan,
maka Allah mengharapkan jasadnya atau terjauh jasadnya dari api neraka. Ini hadis dalam rangka menyemangati kita bahwa bulan Ramadan itu bulan yang suci, bulan yang agung. Senang saja akan datangnya sudah mendapatkan jaminannya. Jaminan terbebas atau terjauh dari api neraka. Apalagi kalau siangnya kita puasa Ramadan, malamnya kita qiyamu Ramadan. Tadi di awal sudah saya ingatkan, yang malamnya qiyamu Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih gembira dengan hadirnya tamu agung yang mulia saja sudah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Anak-anak, jadi kalau nanti malam kita sudah masuk bulan Ramadan, maka otomatis nanti malam adalah malam pertama kita mengadakan qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu artinya kita mengisi malam Ramadan itu dengan aktivitas ibadah yang sering kita laksanakan, dan itu otomatis di masjid musola di sekitar kita menyelenggarakan adalah sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu sholat sunat yang rakaatnya juga beragam. Ada kalanya yang 8 rakaat plus 3 witir, ada yang 20 rakaat plus 3 witir jadi 23, ada yang 36 rakaat. Nanti itu tidak perlu dipermasalahkan, yang penting kita memilih salah satunya, kemudian kita bisa istiqomah untuk menunaikannya. Itu salah satu cara untuk qiyamu Ramadan. Bisa diisi juga dengan tadarus Al-Quran. Kita menafsir selama 1 bulan itu akan khatam berapa kali. Kalau khatam 1 kali artinya nanti per hari tafsir. Nah, selain itu jangan lupa sholat wajibnya harus ditepati. Jangan sampai puasanya rajin, puasanya gemar, tapi sholat maktubahnya dilewatkan. Jangan sampai, karena puasa wajib, sholat juga wajib, sama-sama rukun Islam. Nah, biasanya selesai sholat witir, kita oleh imam kan diajak untuk melafalkan niat, ya, niat berpuasa. Itu tujuannya adalah biar tidak lupa, karena puasa Ramadan itu harus menempatkan niatnya di malam hari. Berbeda dengan puasa kita malam lupa niat, itu paginya masih boleh untuk niat. Tapi kalau puasa Ramadan harus malam harinya. Jadi setiap malam itu harus berniat sebelum subuh. Jadi jangan sampai niatnya setelah subuh. Jadi itu rukun puasa. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan tatkala kita mau puasa di esok harinya, bagi yang tidak berhalangan, bagi yang tidak sakit atau tidak dalam perjalanan yang jauh yang dibolehkan oleh agama, maka malamnya niat. Niat itu di hati, ya, niat itu di hati. Tetapi kalau mau dilafalkan itu lebih bagus. Yang seringkali kita dengarkan, nawaitu syaumahodin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Itu isinya adalah saya besok pagi niat puasa dalam rangka
menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena yang lain-lain. Jangan karena takut sama orang tua. Jangan karena jangan sampai kok tidak pantas, tidak puasa, jangan begitu. Niatkan semuanya adalah lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna malu biniat, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kamu hanya tidak makan, tidak minum, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa tapi tidak niat, ya namanya bukan puasa. Itu nanti masih akan berkewajiban untuk melaksanakan puasa di hari-hari yang lain. Jadi malamnya kita niat, kemudian sebelum subuh berapa menit sebelum subuh itu disunahkan untuk makan sahur, ya. Setelah tengah malam, midnight ya, setelah itu kita disunahkan untuk makan sahur. Walaupun hanya sedikit tidak apa-apa, itu kesunatan. Jangan mentang-mentang gemuk misalnya, saya tidak mau atau tidak mau makan sahur karena sore dan sebelum tengah malam sudah makan. Kali jangan. Disunahkan itu adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi sekian menit sebelum subuh itu sudah makan sahur. Karena ada hadis tasakharu fa inna fis sahur barokatan. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Itu menunjukkan agama kita itu agama yang manusiawi. Jadi kemampuan perut untuk kosong itu juga terbatas. Jadi kalau ilmu medis mengatakan sekitar 8 jam itu sudah luar biasa. Jadi kenapa kok diakhirkan sahurnya supaya nanti ketika sampai buka itu tidak lama-lama perutnya kosong. Itu sangat-sangat manusiawi agama kita itu. Jadi walaupun diperintahkan puasa, tapi tetap memperhatikan agar sehat. Karena salah satu hikmah puasa kan sehat ya. Sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Kemudian setelah subuh, kalian sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya kalau di musola masjid kita kan sering mendengar imsak gitu ya. Nah itu artinya adalah maknanya puasa. Jadi puasa itu bahasa Arabnya adalah as-saum atau asyam. Artinya al-imsak, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa secara lahir. Makan, minum, memasukkan segala sesuatu ke tubuh kita melalui jalan yang reguler. Mata, telinga, hidung, lubang kemaluan, lubang belakang, itu apapun yang masuk dari situ membatalkan puasa. Tapi kalau di luar itu, misalkan suntik, hari ini kan musim vaksinasi ya, musim vaksinasi itu karena masuknya di luar lubang yang reguler itu, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Jadi kalian harus menjaga diri dari membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib. Ya, mulai subuh sampai maghrib, batasannya itu. Batasan hari itu, jadi hari itu ada siang, ada malam. Siang itu ya terhitung mulai subuh dan berakhirnya maghrib. Selama itu jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara lahir. Nah, kita terkadang ini lupa bahwa ada juga yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Jadi kita sudah menjaga dari hal-hal yang membatalkan, ternyata hal-hal yang membatalkan puasa, pahala puasa itu lupa.
kadang tanpa terasa kita gibah, kita membicarakan orang lain, kita berkata kotor, kita berjanji tapi tidak ditepati, kita bersumpah tapi lalai dan seterusnya. Itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya puasa. Nah, inilah yang dimaksud Nabi, banyak orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar karena dia tidak bisa menjaga, tidak bisa puasa dari puasa matanya, puasa telinganya, puasa mulutnya dari berkata yang tidak semestinya, dan hatinya juga masih iri dengki dan seterusnya. Itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Jadi selama siang itu kita berusaha untuk puasa. Yang namanya puasa ya itu ya, puasa berkelas namanya. Kalau puasa umum ya hewan bisa, kambing itu ditaruh di kandang, tidak dikasih makan mulai subuh sampai maghrib bisa. Tapi kan manusia tidak seperti itu. Bedanya kita sama makhluk yang lain. Sampai maghrib nanti sunnahnya juga segera berbuka puasa. Jadi sangat-sangat manusiawi agama Islam itu. Jadi yang kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan, segera berbuka puasa dengan air putih boleh, makanan yang manis boleh, kurma atau kolak atau yang lain. Nanti ibu kamu sudah profesional dalam bidang itu, kamu tinggal menjalankan puasa, nanti sudah dapat pelayanan prima dari orang tuamu ya. Jangan mentang-mentang sudah manis, tapi ketika buka tidak mau yang manis-manis. Jangan, itu sunnah Rasul ya. Jadi buka-buka yang manis, kemudian jangan lupa diawali dengan doa. Jadi salah satu doa yang mustajab itu ketika menjelang buka puasa. Yang sering kita dengar kan, Allahumma lakasumtu wa amantu wa ala rizkika abdatu wabtalil unuku wa tabatal ajru insyaallah. Doa dan seterusnya sudah dapat 1 hari. Dan itu nanti silakan diulangi berkali-kali sampai habis bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi bulan Ramadan ini perintah agama yang mana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, itu kalau kalian sering mendengarkan, saya yakin sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu orang-orang khusus, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini tentunya diturunkan di kota Madinah atau ayat Madaniyah, karena ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya atau merupakan ciri ayat Madaniyah. Kutiba sudah diwajibkan alaikum kepadamu asyamu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi perintah puasa ini tidak hanya kita ya, umatnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman saja, tetapi juga perintah kepada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya, sampai Nabi Adam itu juga ada syariat untuk melaksanakan puasa. Hanya saja teknisnya sedikit berbeda. Contoh, seperti Nabi Daud. Kita kan tahu ya, puasa Daud itu puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, puasa lagi, tidak lagi. Nah, itu mencontoh puasanya Nabi Daud.
dan masih bisa dilaksanakan oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tujuan dari puasa apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin, insan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Secara bahasa, secara gampang, yang namanya takwa itu adalah imtitsalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, yaitu melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Ukuran paling gampang itu ya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, itu yang harus dimengerti oleh kita seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, dalam sisi yang lain atau perspektif yang lain, ada yang mengatakan bahwa ciri orang yang bertakwa itu ada 4, sesuai dengan kalimat takwa itu sendiri. Jadi takwa itu terdiri dari 4 huruf, ta, kof, wawu, sama ya. Ada 4. Ta itu artinya tawadu. Jadi orang yang takwa itu punya andap asor, cara bahasa Jawa ya. Dia tidak sombong, tidak takabur dengan apapun yang dimilikinya. Yang cantik tidak sombong dengan kecantikannya, yang tampan tidak sombong dengan ketampanannya, yang ilmu tidak sombong, tidak bangga dengan keilmuannya dan sebagainya. Yang kaya juga sama. Jadi status sosial itu tidak menjadi hal yang sangat dipertimbangkan olehnya. Kemudian ciri yang kedua adalah kof. Kof itu artinya kona'ah. Kona'ah itu biasanya nerimo ing pandu. Jadi apapun yang diberikan Allah, apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita diterima dengan senang hati. Yang ketiga cirinya adalah wawu. Wawu itu artinya warok, orangnya namanya warik. Itu orang yang bisa menjaga diri dari segala hal yang subuhat, apalagi yang haram. Karena innal halala bayinun wal haroma bayinun. Nah, di antara keduanya namanya subuhat. Yang terakhir cirinya adalah ya. Ya itu artinya yakin. Yakin bahwa keputusan Allah ini yang terbaik. Kita harus berbaik kepada Allah agar langkah yang kita jalani ini yang terbaik bagi kita. Nah, kapan kita berpuasa? Lanjutan dari itu adalah ayyaman makdudat. Ayyaman adalah hari-hari makdudat yang sudah ditentukan. Yang tentukan siapa? Tadi kan di awal sudah saya singgung, karena untuk menentukan awal puasa, awal bulan itu pakai ru'yatul hilal ya ulil amri ya, pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu bisa diartikan sebagai ulama, sebagai pemilik atau pewaris para nabi, atau ulil amri itu ya pemerintah kita itu yang mengurusi, yang memfasilitasi urusan keagamaan kita. Di Indonesia itu sangat-sangat gampang hidup beragama itu karena urusan agama kita dibantu, difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan atau hari-hari yang sudah maklum. Berapa hari? Kalau ditanya berapa puasa? Puasa itu 1 bulan. Bulan itu kalau bulan Komariah itu pilihannya hanya 2. Kalau tidak 29 ya 30. Jadi kalau misalnya kalau hari ini Syakban kan 29, nanti malam itu sudah terlihat Ramadan, berarti Syakban itu kan 29, kemungkinan nanti yang Ramadan 30. Nabi Muhammad itu selama semenjak turunnya perintah untuk puasa, itu beliau itu puasa
berapa kali? 9 kali, 10 kali ya. 10 kali itu yang 9 kali itu 29 hari. Yang 1 kali 30 hari. Jadi potensi untuk Ramadan hanya 29 itu sangat-sangat besar. Itu kita serahkan kepada ahlinya nanti. Kita hanya mengikuti, mendengarkan ikhbar dari ulil amri atau dari pemerintah. Berbeda dengan bulan-bulan yang Masehi ya. Kalau bulan Masehi Januari, Februari, Maret itu kan terkadang 28, terkadang 29, ada yang 30, ada yang 31. Kalau itu mengacu ke perhitungan matahari. Kalau tahun Islam, tahun Komariah, itu pilihannya hanya 2. Ayyam mahdudat, hari-hari yang sudah ditentukan itu 1 bulan. Kalau tidak 2 bulan ya 30 hari. Anak-anak yang berbahagia, nah sebagai akhir dari penyampaian saya hari ini, saya ingin mengajak kepada kalian, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan puasa di siang harinya, ibadah di malam harinya. Semoga kita nanti selesai bulan Ramadan, kita bagaikan terlahir kembali, reborn ya. Kita bagaikan terlahir kembali, kita bayi lagi, kita fitri lagi, kita suci lahir batin kita 00, kita menjadi manusia suci, menjadi fitrah ya, Idul Fitri kembali kepada sucian. Tapi harus mengikuti proses di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini dengan kemudahan, kelancaran, dan predikat menjadi orang yang fitri itu kita dapatkan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Imron Nasikin SPDI. Untuk selanjutnya anak-anak kita dengarkan sedikit tausiah dari Bu Siti Rokayah SPDI. Kepada Rokayah SPDI kami persilahkan. Terima kasih. Dengar suaranya? Halo? Assalamualaikum. Hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan walaupun belum tatap muka. Kita panjang lebar tadi sudah dijelaskan sama Pak Imron, mulai dari tentang pengertian puasa, sunnah puasa, bahkan hal-hal yang membatalkan puasa, serta sejarah tentang puasa.
Bu Siti di sini hanya berpesan anak-anak semoga selalu sehat bersama keluarga, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, dan jangan lupa kita yang nomor 4 yang wajib dilaksanakan bagi bulan suci Ramadan. Terus Kak, suaranya agak putus-putus. Baik, anak-anak terima kasih Bu Haja Siti Rokayah. Baik anak, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bu Siti dan Pak Imron. Untuk selanjutnya talk show atau tanya jawab, silahkan ditanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Untuk sementara kita batasi 3 penanya dulu. Yang mau bertanya silahkan diaktifkan mic-nya, sebutkan nama dan kelas, kemudian apa yang ingin ditanyakan. Mumpung bisa tanya jawab secara langsung, boleh ditanyakan apa yang ingin kalian ketahui sebelum kita menjalani ibadah puasa Ramadan, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, untuk persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, apa saja yang ingin kalian ketahui seputar Ramadan yang tadi belum disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber, mungkin bisa ditanyakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? 3 orang penanya dulu. 3 orang penanya dulu. Yang mau bertanya, silakan diaktifkan suaranya. Diaktifkan. Mungkin dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, silahkan diaktifkan
mic-nya, kemudian salam, sebutkan nama dan kelas. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Mumpung kita bisa tanya jawab secara langsung. Ayo. Bisa ditanyakan. Gak usah malu-malu, tanyakan saja apa yang ingin ditanyakan. Oh ya, sebelumnya Bu Rizka minta untuk yang belum diaktifkan kameranya, tolong diaktifkan dulu kameranya. Yang kameranya belum dinyalakan, belum aktif, tolong dinyalakan, diaktifkan. Daripada nanti Bu Rizka panggil satu-satu namanya. Mending sekarang langsung dinyalakan. Dinyalakan sebentar aja, kurang sebentar kok. Ayo dinyalakan kameranya. Biar kelihatan. Jadi nanti ketika di foto itu kelihatan bagus, kelihatan wajahnya semua. Dinyalakan sambil kita tunggu siapa yang mau bertanya, siapa yang ingin mendiskusikan sesuatu seputar Ramadan, silahkan kita buka kesempatan itu. Sambil nunggu teman-teman yang belum diaktifkan kameranya, tolong diaktifkan dulu kameranya. Assalamualaikum Bu Rizka. Saya Bu, mau bertanya. Itu Bu, apa dulu saya sewaktu kecil sering puasa duhur. Nah, puasa duhur itu berpahala atau sia-sia? Nah, terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Dari Afif Fausta Pasha, kelas 8A. Yang ditanyakan adalah, dulu waktu kecil saya sering puasa duhur. Apakah duhur itu berpahala atau sia-sia? Terima kasih pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sudah dapat satu pertanyaan, dan pertanyaan ini realistis sekali yang sering terjadi. Puasa duhur, apakah puasa duhur itu berpahala atau sia-sia? Jangan-jangan sampai sekarang juga masih ada yang suka puasa duhur. Lagi, siapa mau tanya lagi? Sudah tidak ada. Jangan sia-siakan kesempatan ini loh ya, mumpung kita bisa langsung. Jadi sambil menunggu pertanyaan yang lain, bisa kita jawab dulu saja. Jadi pertanyaan dari teman kita Afif Fausta Pasha kelas 8A. Apakah puasa duhur itu berpahala atau sia-sia? Monggo Bapak Ibu narasumber, Bapak Imron Nasikin dan
Bu Siti Rokaya, silakan dijawab. Jawab kita semuanya tentunya jika sudah mohon maaf anak-anak ya, karena ini ada kendala masalah jaringan internet. Untuk tadi pertanyaannya Afif, yaitu ketika kecil berpuasa sampai duhur, apakah berpahala apa sia-sia? Berpahala, tetap berpahala, dicatat sama Allah sebagai amal kebaikan, dan itu tergolong adalah latihan menjalankan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Tapi kalau sekarang sudah besar, sudah balik, ya harus berpuasa penuh, tidak boleh duhur terus dilanjutkan lagi ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Siti bahwa syarat sahnya puasa diantaranya satu, beragama Islam, mumayyiz itu balik, tapi ketika akan puasa sampai duhur ya berpahala. Belum kewajiban akan tetapi sudah mau menjalankan puasa walaupun belum sampai sholat waktu maghrib. Terima kasih, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Imron. Oke, terima kasih Bu Siti atas jawabannya yang kurang lebih sama ya. Jadi pertanyaan dari Afif itu pertanyaan hampir pertanyaan manusia seluruh dunia, termasuk saya ya. Dulu itu waktu kecil juga ada istilah latihan puasa. Itu namanya bukan puasa ya, latihan puasa. Tapi agama Islam itu agama yang ramah anak ya. Jadi masih latihan saja sudah dapat pahala. Nah, cuma ini Avelia ini adiknya diajak puasa enggak itu? Ini diajak puasa ya, adiknya Aprilia ini terlihat dari sini. Nanti diajak puasa. Jadi latihan puasa itu ya berpahala ya. Agama kita itu agama ramah anak. Niat ya, orang berniat itu masih niat saja, niat kebaikan itu sudah diakui kebaikan, walaupun belum dikerjakan. Tapi kalau berniat buruk, misalkan ingin punya niat untuk mencuri misalkan, selama itu belum dikerjakan oleh malaikat belum dicatat. Jadi enaknya beragama Islam seperti itu. Tapi ya jangan niat to'e tidak dikerjakan ya, malaikat lebih tahu. Jadi itu ya, jawabannya adalah sangat-sangat sangat-sangat diberi pahala. Oke, terima kasih Afif, pertanyaannya yang luar biasa. Yang lain silakan. Atau bagaimana, Afif belum puas dengan jawabannya? Sudah Pak, puas, terima kasih. Oke, baik. Saya Pak Krisna Bimanyu dari kelas 9B mau bertanya. Oke, silakan Abimanyu. Ketika belum balik kan puasa, nah puasanya itu
berlubang atau tidak puasa. Nah, itu wajib diganti apa enggak? Kan belum balik. Baik, ya. Itu tadi sudah dijawab oleh Bu Siti bahwa batasan mukallaf ya, batasan wajib itu kan mumayyiz, bisa membedakan baik guru, sudah balik. Balik itu kalau laki-laki umur 15 atau sudah pernah mimpi basah. Mimpi basah itu bukan tidur disiram ibunya suruh bangun, bukan. Atau kalau perempuan sudah berusia 9 tahun atau sudah menstruasi. Nah, mulai titik itu kalian sudah wajib untuk puasa, wajib sholat, wajib zakat, wajib haji, begitu, wajib umroh, gitu. Itu perhitungannya begitu. Nah, kalau sebelumnya ini bonusnya bagi orang tua. Jadi kalau kalian belum balik, ya, kalau kalian belum balik, segala aktivitas kebaikan itu kan dapat pahala. Itu yang dapat pahala orang tuamu. Artinya sekian persen mayoritas itu orang tuamu yang dapat. Kamu ya dapat, tapi orang tuamu dapat. Kalau yang dilakukan tidak baik atau mengandung dosa, nah orang tua juga dapat dosanya. Makanya orang tua kita itu kan kadang mengingatkan anaknya, oh gini tidak boleh, gitu tidak boleh. Tujuannya apa? Biar dia tidak dapat dosanya, dosa dari anaknya. Tapi kalau sudah balik sampai dia mati, nah itu sudah nafsi-nafsi masing-masing. Apa yang kamu kerjakan yaitu yang akan dapat balasannya. Itu Abimanyu ya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Yang lain, monggo, silakan. Saya Pak, Rehan Teguh Pambudi. Rehan Teguh, oke, baik. Saat puasa itu kan biasanya berat badan itu menjadi bertambah. Nah, pertanyaan saya itu, menu sehat yang membuat berat badan kita tidak naik itu apa Pak? Buat sahur sama berbuka. Nah itu saja Pak, terima kasih. Pertanyaan dari Rehanku Pamungkas kelas 7D ya. Biasanya kalau puasa, kalau bulan puasa itu berat badan bertambah. Ini sepertinya pengalaman pribadi Rehan ya. Kemudian ditanyakan Rehan, menunya atau makanan sehat yang bagaimana gitu ya, yang nantinya tidak membuat berat badan bertambah gitu ya Rehan Teguh. Iya Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Monggo Pak Iman Tikin dan Bu Siti Rokaya. Terima kasih Rehan pertanyaannya. Menu buka sama sahur itu yang harus bagaimana biar tubuhnya ya gendut. Pengalaman juga dari Bu Siti ya. Kalau buka puasa jangan minum es, pertama kurma itu disebutkan atau bukan yang manis, minum yang hangat, kemudian makan nasinya jangan banyak-banyak, nanti biar nggak ngantuk waktu malamnya sama terus. Karena kita disuruh banyak amal yaitu sholat taraweh, tadarus itu biar makan itu menjadi energi yang disempurnakan bersama amal-amal kita. Kalau habis buka, nanti kalau kekenyangan, terus kamu tidur, ya itu yang membuat gemuk. Ya, jadi kalau habis buka jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Nanti kalau sahur ya secukupnya, habis sahur, nggak boleh tidur, sholat subuh, kemudian ngaji, terus olahraga. Itu umumnya dari sarannya ya, kalau berbuka puasa kita boleh buku
adalah menyehatkan. Ya, jadi puasa itu adalah menyehatkan. Kalau pagi jangan tidur. Jadi jangan tidur karena kita bisa juga harus sahur biar puasa kita. Kalau itu langsung juga beberapa kita olahraga itu dari sehat. Terima kasih dari Bisnis mungkin itu bisa dimakan dari Pak Imron, Pak Anak yang Terima kasih pertanyaan sensitifnya ya, Raihan Teguh, terkait dengan berat badan. Jadi gini, puasa itu kan artinya al-imsak ya, menahan. Menahan itu artinya bukan hanya memindahkan jadwal makan. Kalau hari-hari normal kan kita sarapan, makan siang, makan malam itu 3 kali ya. Bukan berarti sarapan siang malam dijadikan satu dibuka, tidak. Jadi termasuk puasa itu kan menahan hawa nafsu. Jadi nafsu makan yang tadinya itu menggebu-gebu itu juga diatur. Jadi sekali lagi puasa itu bukan hanya memindahkan jadwal makan yang tadinya sarapan jam 7 dipindah waktu sahur, artinya yang siang jadi maghrib, tidak hanya seperti itu. Tapi yang lebih esensial dari itu adalah menahan dan mau merasakan yang lain. Jadi tatkala kita buka itu ternyata banyak ya orang di sekeliling kita itu yang tidak mampu untuk makan. Jadi kalau kita terbiasa kenyang itu kan di sekitar kita banyak yang makan aja nggak bisa, itu kan butuh kepekaan sosial. Nah kalau masalah gemuk tidak itu mungkin karena apa ya, kerangka tubuh juga ya. Kadang itu makannya sedikit tapi makannya banyak tapi tetap aja kurus, itu istilahnya casing aja, model. Tapi yang terpenting bukan gemuk kurusnya, tapi kemampuan untuk imsaknya itu, menahan dirinya dari rakus ya. Semuanya bawahnya ingin dimakan. Makan ini, makan itu, dan seterusnya. Jadi over kapasitas hingga akhirnya tumbuh. Jadi intinya begitu ya. Nah, kalau masalah tadi saya baca terkait dengan yang manis-manis itu diusahakan yang asli ya. Kalau manis-manis buatan itu kadang juga tidak menyehatkan. Jadi kalau kita disunahkan untuk yang manis-manis, diusahakan yang manis natural, manisnya buah, manisnya kurma kayak gitu sangat-sangat bagus. Minum air putih gitu. Ya, jadi insya Allah dengan cara itu diet menyehatkan itu ya, berpahala, terus nanti yang badannya tidak ideal akan teridealkan. Itu jawabannya ya. Kamu kan kecil gitu, masak makannya banyak. Ya gitu jawabannya ya, Raihan ya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Masih ada beberapa kesempatan. Ya. Terima kasih jawabannya dari Pak Imron dan Bu Siti Rokaya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. Mumpung masih ada kesempatan. Waalaikumsalam. Krishna Bimanyu datang lagi. Apa nak? Ketika berpergian kan boleh tidak berpuasa. Nah itu ada ketentuan atau syaratnya apa enggak? Misalnya berangkatnya sebelum subuh atau habis subuh gitu. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Krishna Abimanyu. Ketika bepergian itu boleh tidak puasa. Nah, ada syaratnya atau tidak? Barangkali berangkatnya sebelum subuh itu boleh tidak puasa gitu misalnya ya, Krishna.
Terima kasih pertanyaannya. Monggo dijawab Pak Im dan Bu Siti. Terima kasih pertanyaan dari Abimanyu. Apakah ketika kita bepergian boleh tidak berpuasa atau waktunya ada ketentuannya? Di sini ada ketentuan orang tidak boleh berpuasa, salah satunya boleh tidak puasa, salah satunya adalah musafir, perjalanan jauh. Perjalanan itu adalah tujuannya baik dan perjalanan itu ketentuannya lebih dari 80 km. Seandainya perjalanan lebih dari 80 km tapi kondisi kita sehat, kita bisa menjalankan puasa, ya alangkah baiknya kita tetap berpuasa. Tapi kalau perjalanan itu lebih dari 80 km dan tidak memungkinkan kita untuk puasa, misalkan waktu perjalanan kalau kita puasa lemas atau gimana, itu boleh tidak puasa karena tergolong musafir dan harus diganti di hari yang lain. Tapi kalau kondisinya sehat, walaupun bepergian jauh, misalkan bawa kendaraan sendiri atau naik transportasi apapun, kondisi sehat memungkinkan untuk berpuasa, lebih baik kita tetap menjalankan puasa. Terima kasih. Mungkin ada penambahan dari Pak Indro. Terima kasih. Tambahan aja. Terima kasih. Tambahan aja. 8 kilometer lebih ya. Perjalanan itu harus dalam rangka kebaikan. Misalkan silaturahim, perjalanannya agak jauh atau mencari rezeki. Tapi kalau perjalanan jauh, dalam rangka perjalanan itu harus dalam rangka kebaikan, rangka silaturahim atau menuntut ilmu, mencari rezeki. Itu perjalanan jauh, tapi dalam rangka misalkan yang Jakarta itu kan di sana itu perjalanan Asia tidak yang kuat, yang mampu juga itu kan istilahnya atau bagi musafir boleh tidak, karena kalau dia tidak puasa dia kuat, dia mampu puasa itu lebih dan tidak punya tanggungan. Soalnya kalau dia tidak puasa, dia wajib mengganti di selain bulan Ramadan. Dia wajib juga. Itu jawabannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron dan Siti Rokayah. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah mengungkapkan unek-uneknya atau pertanyaannya, rasa penasarannya sudah diungkapkan untuk menanyakan apa yang selama ini mengganggu pikirannya, ya, apa yang menjadi unek-unek pertanyaan tadi. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Satu lagi Bu. Saya Iya. Saya Bu. Bentar, satu-satu. Siapa aja ini? Ya, nggak apa-apa. Semua terlayani nanti. Saya Bu. Rehan sama Anela juga, iya, Anela. Lianca, oke, 3 ya. Ya. Sebentar kita. Oh, Octavia Wahyu. 4. Kalau gitu disampaikan dulu pertanyaannya ya, nanti biar dijawab bersama-sama. Rehan dulu, Rehan sekalian. Ya, Rehan. Saya itu kan mempunyai nenek.
Nah, nenek saya itu Ya. sepertinya tidak mampu untuk berpuasa lagi. Nah, Ya. jadinya kan dengan membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu Ya. uang atau sembako atau makanan yang sudah jadi siap dimakan gitu, Bu. Nah, waktu Ya, baik. fidyahnya itu Hah? membayar fidyahnya itu setiap hari atau setiap minggu atau di akhir Ramadan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Rehan tentang neneknya yang sudah tidak bisa berpuasa maka wajib membayar fidyah. Nah, waktu untuk membayar fidyah itu kapan? Apa setiap hari atau seminggu atau nanti setelah Ramadan selesai seperti itu. Kemudian Aliansyah bisa Ya, Bu, ya. Apakah ya puasa batal Aliansyah. jika tak Apakah puasa batal jika tak sengaja melihat aurat dan apa hukumnya? Oh iya, Aliansyah. Ini yang ditanyakan Aliansyah, apakah puasa kita batal ketika tidak sengaja melihat aurat atau apa hukumnya gitu ya. Terima kasih Aliansyah. Kemudian Octavia. Ya, Octavia Wahyu. Kalau waktu puasa itu kan biasanya kadang-kadang ada yang lupa, Bu. Kadang waktu malam Ya. sama pagi sahur itu lupa nggak baca niat puasa. Itu puasanya termasuk sah atau tidak, Bu? Terima Ya, kasih. Octavia ini yang ditanyakan lupa baca niat. Ya, gitu aja. Lupa baca niatnya gitu maksudnya, Nak. Iya, Bu. Iya, jadi Octavia yang Ya, ditanyakan lupa baca niat kadang-kadang waktu sahur itu. waktu sahur ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya Bu Rahmat Hendi Erlanda Oh, dari kelas 8. oh iya, Herlanda. 8F, silahkan. Berdoa yang paling mustajab pada saat bulan suci Ramadan itu waktu kapan ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa saat bulan Ramadan. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak Imron Nasikin dan Bu Siti Rokayah, mau yang mana dulu yang mau dijawab? Ini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Yang pertama dari Rehan Teguh, mengenai neneknya yang sudah tidak bisa puasa dan wajib membayar fidyah, waktu yang tepat untuk membayar fidyahnya itu kapan? Oke, monggo Pak Im. Ya. Waktu apa membayar fidyahnya itu berupa apa? Oh, sama. Uang atau Oh iya, sama ya fidyahnya itu berupa apa Pak Imron? Uang atau makanan yang sudah siap makan seperti itu ya. Monggo Pak Imron dan Bu Siti. Pak Imron dulu. Jadi pertanyaan dari Rehan Teguh, nenek saya sudah tidak bisa berpuasa sebagai gantinya maka harus membayar fidyah. Nah, pembayaran fidyah ini berupa apa dan waktu yang tepat untuk membayar fidyah itu kapan? Seperti itu singkatnya. Di gambar bukaannya. Terima kasih. Pertanyaan dari Rehan Teguh ya tadi, neneknya sudah tua.
tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan puasa karena sudah tidak kuat untuk puasa dan penggantinya adalah membayar fidyah. Rehan, teman-teman yang lain mungkin bisa didengarkan. Kalau orang sudah usianya lanjut, tidak kuat untuk berpuasa, gantinya membayar fidyah. Fidyah itu adalah makanan pokok yang dikonsumsi kita setiap hari. Tentunya kita setiap hari mengkonsumsinya adalah nasi ya, nasi. Bahan mentahnya adalah beras. Jadi membayar fidyah itu mulai puasa pertama itu diberikan kepada fakir miskin yang terdekat dengan kita, perharinya itu 1 mud. 1 mud itu sama dengan 7 on. Setiap hari memberikan kepada fakir miskin, boleh ada beberapa. Sebaiknya yang benar itu adalah setiap harinya ngasih kepada fakir miskin, misalkan tetangganya yang terdekat itu adalah dikasih tadi makanan pokoknya yaitu sekitar beras 7 on atau 1 mud. Atau ada yang berpendapat dikumpulkan jadi 1 bulan misalkan, tidak puasanya berapa hari dikalikan 1 mud itu tadi atau 7 on, ketemu berapa kilo, kemudian dibagikan kepada fakir miskin sebagai fidyah nenek saya yang bernama ini, mohon diterima. Jadi itu diserahkan kepada fakir miskin yang terdekat dulu ya, yang terdekat atau tetangga kita. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari Bu Siti, bisa ditambah dari Pak Imron Nasikin. Monggo Pak Imron, terkait dengan pembayaran fidyah bagi orang tua lanjut yang sudah tidak mampu melaksanakan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Tapi jawabannya ya hampir sama, cuman ke fakir miskin tapi ya. Jadi fidyah itu sama dengan fidah tebusan. Jadi sebagai pengganti tidak berpuasa karena tua, tidak mampu puasa atau sakit yang sangat-sangat parah, jika dia puasa malah bisa mengakibatkan nyawanya hilang, maka bisa diganti dengan fidyah atau fidah. Perharinya 1 mud atau 7 on beras kalau di kita ya. Untuk teknis pembayaran boleh per hari tadi atau dikumpulkan seminggu sekali, misalnya dikasihkan fakir miskin yang terdekat dulu boleh. Jadi jangan orang kaya kamu kasih, ya nanti tersinggung malah kamu hari raya tidak dikasih sangu nanti. Kamu harus berbaik. Kalau puasa itu berbaik-baik sama orang kaya kamu ya. Nanti kalau lebaran sakumu aman. Ya itu jadi jawaban untuk pertanyaan dari Raihan Teguh. Raihan Teguh ya, yang tadi tanya berat badan ya? Iya. Ya Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan berikutnya apa tadi Bu? Ya. Pertanyaan berikutnya dari Aliansyah. Apakah kita tidak sengaja melihat aurat, puasa kita batal atau bagaimana hukumnya? Tidak sengaja melihat aurat atau mungkin pertanyaan dari Aliansyah ya, dari Aliansyah. Ketika terus kemudian kok kita melihat aurat, maksudnya aurat ini orang lain ya,
Mungkin aliansa dekat kos-kosan atau dekat jalan raya. Waktunya puasa kok ada cewek yang pakai celananya pendek, enggak sengaja. Kalau tidak unsur kesengajaan, aliansa pakai ini aja. Pandangan mata. Ini di sini, mohon maaf ya, terjadi kendala jaringan internetnya. Terus saya ulangi, aliansa tadi bertanya, Bu, kalau waktunya puasa kok melihat auratnya orang lain. Saya gambarkan aurat orang lain itu kalau yang bertanya cowok biasanya melihat auratnya perempuan. Kalau tidak sengaja ya segera dialihkan pandangannya biar tidak membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan begini, kalau melihat terus nanti dia terbawa pikiran yang membayangkan aneh-aneh sehingga keluar cairan dari seorang laki-laki yang sudah balik, itu yang bisa membatalkan puasa. Kalau sekedar aja melihat, segera dialihkan pandangan, dan mungkin kita berhati-hati dalam melihat pemandangan itu bisa membatalkan puasa. Begitu ya, aliansa ya. Mungkin Pak Imron bisa menambahkan lagi, monggo, terkait dengan melihat auratnya orang lain, apakah itu puasanya batal atau tidak. Monggo Pak Imron. Ya, Bu, baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari aliansa 8A. Jadi gini, apapun yang tidak sengaja, makan tidak sengaja, minum tidak sengaja, pokoknya yang tidak ada unsur kesengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau pura-pura tidak sengaja, itu yang masalah. Satu. Yang kedua, ketika melihat itu kan, andaikan sengaja itu nanti kan bagian dari maksiat mata ya. Wa mim ma'asil aini an-nadhuru ilal ajnabiyah ya. Salah satu maksiat mata itu melihat wanita lain, wanita yang tidak halal baginya. Itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Jadi mungkin puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa hilang. Jadi kamu hanya dapat haus dan lapar saja. Karena salah satu anggota atau panca indera kita itu ada yang melakukan maksiat. Jadi hati-hati. Jadi intinya kalau melihat sesuatu yang bukan haknya, haknya yang lain, itu ya anggap aja kecelakaan, tapi jangan diulangi lagi. Nanti kamu bilang kalau yang dilihat tidak cantik tidak apa-apa, kalau cantik membatalkan, bukan begitu. Jadi intinya sengaja atau tidak itu tadi. Kalau sengaja ya otomatis membatalkan pahalanya puasa.
itu. Baik, untuk Pertanyaan berikutnya. selanjutnya dari Octavia Wahyu. Saat lupa baca niat waktu sahur, bagaimana puasa kita? Tidak. Tes. Dengar suara saya, Pak? Ya. Pertanyaan dari Octavia Wahyu. Ketika kita lupa membaca niat saat sahur, itu bagaimana puasa kita? Monggo Pak Imron Nasikin. Duh, Imron Nasikin keluar dari rapat. Sebentar. Iya, sebentar. Saat lupa baca niat ketika sahur, bagaimana puasa kita? Itu karena Pak Imron masih jaringannya hilang, maka Bu Siti Rokayah yang akan menjawab. Terima kasih. Pertanyaan dari Anda siapa tadi? Wahyu. Ketika kita lupa tidak niat, kok sudah waktu gitu ya? Oke, Wahyu, tolong sama teman-teman didengarkan. Yang di sini adalah rukun puasa itu nomor 1 adalah niat. Jadi niat itu merupakan rukun puasa. Yang 2 adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya anak-anak malam kalau ya, kalau terlanjur kemudian belum niat, karena itu puasa wajib, puasa Ramadan, terus kemudian belum niat, ingatnya sudah masuk sholat subuh. Kalau sebelum waktunya sholat subuh itu sudah ingat belum niat, kemudian segera niat masih boleh. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh kok belum niat, berarti puasanya harus digodok di hari yang lain. Akan tetapi walaupun malamnya belum niat, tapi tetap menjalankan puasa tergolong amalan sunnah sehingga tetap mendapat pahala. Akan tetapi kita harus juga menggodok di hari yang lain. Terima kasih. Makanya hati-hati anak ya, diingat-ingat kalau sudah punya maghrib, setelah itu kita segera niat. Jadi kalau lupa, niatnya berulang-ulang tidak apa-apa, lebih baik berulang-ulang daripada lupa tidak niat. Terima kasih. Mungkin ada pelanggan dari Pak Imron. Dengar ya? Terdengar enggak, Nak? Oh iya, terdengar. Alhamdulillah. Baik, tambahan. Jadi artinya kan dia tidak niat di malam hari sampai subuh. Berarti kan otomatis karena puasanya puasa wajib, ya tidak sah ya puasanya. Jadi nanti dia tetap melanjutkan puasa itu, tapi hukumnya jadi puasa sunnah. Dan dia wajib mengkodok di hari di luar bulan Ramadan. Makanya di kampung itu kan kalau ikut raweh ya, tujuannya biar tidak lupa kan itu. Habis witir diajak nawaitu saumagodin
an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati gitu. Itu tujuannya kan biar tidak lupa. Tapi ada satu pendapat ulama yang mengatakan boleh diniati pertama kali nanti malam ya misalkan ya. Jadi di situ kamu niat saya akan puasa Ramadan selama 1 bulan lillahi ta'ala. Kamu niati di situ, tujuannya apa? Biar dijamak namanya. Niatnya dijamak di awal, biar nanti kalau ada hari-hari yang lupa niat, itu sudah masuk ke situ. Tetapi tetap andaikan tidak ada larangan ya setiap malam niat ya, setiap malam tetap niat. Yang satu ini hanya untuk solusi atau antisipasi biar ketika lupa itu aman gitu ya. Jadi begitu jawabannya. Ya, jangan sampai tidak ikut tarawih biar tidak lupa niat. Tarawih itu boleh di masjid, boleh di rumah sama keluarganya, sama ayah ibunya di rumah. Sendirian saja juga boleh ya. Tapi alangkah bagusnya kalau yang sudah bersuami istri, misalkan dalam rangka masih pandemi misalnya di masjid terlalu rame, sholat di rumah boleh, sama keluarga boleh. Keluarga itu. Latihan nanti kalau jadi suami, jadi istri, sudah bisa ngimami istrinya makmumi suaminya gitu, dan anak-anaknya. Ada lagi Bu Rizka? Iya. Pertanyaan terakhir dari Rahmat Herlanda. Waktu yang mustajab untuk berdoa saat Ramadan itu kapan? Waktu yang mustajab untuk berdoa saat Ramadan kapan? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kritis sekali ya. Banyak ya waktu yang mustajab. Mustajab itu artinya berpotensi untuk diijabah, dikabulkan oleh Allah. Pertama, ketika menjelang buka puasa. Jadi kalau mau buka itu doa dulu, karena waktu itu sangat mustajab. Jangan tergesa-gesa menghabiskan menu makanan di meja. Sehingga doa dulu ya. Selain yang tadi Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa talil uruku wa tabatu aju, insyaallah itu kamu tambahin doa yang lain boleh ya, karena mustajab. Kemudian yang kedua itu di sahur, waktu sahur itu waktu yang mustajab juga. Banyak orang tertidur, kamu bangun itu wis ibarat sinyalnya full. Bayangkan aja kalau HP-mu sendirian, HP yang lain off, ya itu kan sinyalnya langsung tembus ke arah sana. Doamu dikabulkan. Selain itu, doa-doa yang di luar Ramadan itu ya itu sangat berlaku ketika di bulan Ramadan. Misalnya pada kulit sholat batin, setelah sholat fardu itu sangat saja. Final ada antara atas sampai komat itu waktu lagi waktu hujan lebat itu kan sekarang musim hujan ya. Waktu hujan lebat itu juga ada di koma itu waktu mustajab untuk doa.
Waktu malam, tahajud, seperti malam terakhir. Terima kasih dari Pak Ibrahim tadi sudah dijelaskan bahwa Siang-siang, waktu pokoknya ya sepanjang Ramadan boleh baca semua selain yang saya sebutkan tadi. Hal yang kita lakukan, terutama Enggak, doa-doa kita, insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Tadi sudah diterangkan waktunya mau berbuka, itu kita dianjurkan selain doa mau berbuka, maka kita mohon kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah, dan tentunya di malam hari kita banyak amalan setelah sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah-sunnah yang lainnya, maka doa-doa kita yang kita mohon kepada Allah insya Allah dikabulkan sama Allah. Selama Ramadan itu adalah doanya dikabulkan dan waktunya adalah waktu mustajabah bagi umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan dan selalu memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Terima kasih, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Imran Nasikin dan Ibu Siti Rokaya. Baik anak-anak, untuk pertanyaan kalian semuanya sudah terjawab ya. Mungkin ini sudah cukup mewakili dari kalian semua. Pertanyaannya sudah bagus-bagus, hebat-hebat, kritis-kritis. Insya Allah sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan kita semua. Karena waktu juga sudah siang, kemudian materi sudah disampaikan oleh Pak Imran Nasikin dan Ibu Siti Rokaya. Pertanyaan-pertanyaan kita, diskusi kita sudah berjalan lancar. Kiranya cukup sampai di sini untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga membuat kita semakin siap untuk menyambut bulan Ramadan, membuat kita semakin semangat, dan semoga nanti Ramadan kita tidak sia-sia. Semoga kita benar-benar bisa memaksimalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan yang akan datang. Demikian dari kami. Kami selaku narasumber dan MC memohon maaf atas segala khilaf baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf juga barangkali tidak selancar kita kalau tatap muka ya, karena memang kendalanya seperti ini. Resiko kalau kita tatap muka lewat daring ya. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cek foto tangan. Terima kasih anak-anak sudah. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga di rumah. Salam sehat. Salam sampai itu ya. Salam tidak yang ganggu ya.
Tolong yang tidak membuka kamera sama sekali, tolong dibuka sebentar saja sebelum live. Jangan-jangan ada makhluknya, cuman ada. gabung terus ditinggal. Jangan-jangan cuman gabung terus ditinggal. Monika. Muhammad Soleh, terima kasih semuanya yang ada wajahnya atau yang tidak. Terus Nasional, baik kan. Ya. Tes itu Mbak ya. Stop record. Aku penasaran sampai berapa. Terus materi dulu. Ya, Galen itu kantor kecamatan Duriman. Dua Bu Rizka. Ya. Saya mau bertanya, untuk absensi kelas 8I itu nggak bisa, Bu. Absensi kelas 8I. Absensi Iya. kelas 8I. Absensinya apa? Ya, sebentar ya. Absensi kelas 8I enggak bisanya kenapa? Nggak bisa absen, Bu. Waktu dibuka itu sudah tidak menerima tanggapan lagi. Tidak menerima tanggapan. Coba dicek aja. Kelas 8I. Ya, terima kasih ya infonya ya. Iya, Bu. Sama-sama. Bisa, Pak. 8I. Ini namanya Bu Rizka tahu, tapi ada yang Bu Rizka nggak tahu ini. Kim Eiri, siapa ini? Terus satu lagi Fasirawit Virokratana. Oh, ini Thailand ini. Fasirawit Virokratana, siapa ini?
Kim Airi ini Korea. Pak Ayu 9K. Siapa? Rispa Ayu 9K. Oh, Rispa ya. Iya, Rispa. Iya, Rehan. Boleh keluar? Iya boleh nak. Terima kasih ya. Ya, dadah. Lucu banget sih, kecil. Kim Airi ini siapa? Faza Keisha Putri Sumaryono dari kelas 8 Ibu. Oh, 8I, Faza Keisha. Untuk yang lain kayaknya Budiska tahu nama-namanya. Oke, terima kasih. Iya. Sudah boleh keluar.